Kembali lagi dalam probabilitas dan statistika. Kali ini kita akan belajar mengenai selisih rataan dua populasi, materi yang paling sering digunakan di dalam penelitian. Indikator dari perkuliahan kita hari ini adalah ketepatan menguji hipotesis mengenai selisih dua rataan suatu sampel. Yang disebut selisih berarti pengurangan dari rataan populasi pertama dikurangi dengan rataan populasi kedua. Untuk uji rata-rata yang dua populasi, ini ada beberapa uji ya. Yang pertama adalah yang ragam populasi diketahui. Atau pada estimasi kemarin kita menggunakan sigma 1 dibagi dengan akar N1 ditambah sigma 2 dibagi dengan akar N2. Nah, untuk pengamatan yang berpasangan ini khusus digunakan apabila antara populasi 1 dan 2 itu dependen atau saling terikat. Artinya tidak bisa ditukar-tukar antara yang ada di posisi pertama dengan yang ada di posisi yang lain. Nah, untuk yang ragam populasi tidak diketahui, maka kita harus melakukan uji ragam dua populasi menggunakan uji F. Apabila terima H0, maka kita menggunakan yang equal variance atau ragam dianggap sama. Dan apabila tolak H0, maka kita menggunakan unequal variance atau yang ragam dianggap beda. Ingat, pada uji F, H0 kita adalah ragam 1 sama dengan ragam 2, dan apabila kita menguji dua sisi, H1-nya adalah ragam 1 tidak sama dengan ragam 2. Untuk uji rata-rata yang lebih dari dua populasi, kita menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance yang akan kita bahas di akhir dari perkuliahan nanti. Untuk uji dua rataan seperti skema yang tadi, maka di sini ada beberapa rumus, yaitu untuk yang varians populasi atau standar deviasi kedua populasi diketahui, kita menggunakan statistik uji Z hitung seperti yang ada di dalam rumus Z. Sedangkan untuk yang tidak diketahui dan ragam dianggap sama atau yang equal variance tadi, maka kita menggunakan statistik uji T dengan standar deviasi pool atau SP, atau disebut sebagai standar deviasi gabungan. Sedangkan apabila di sini tidak diketahui sigma 1 dan sigma 2 dan dianggap beda atau unequal variance, maka di situ kita menggunakan statistik uji T yang mana S1 dan S2 tetap dipisahkan. Untuk H1 semuanya sama, bisa kurang dari atau one tail sebelah kiri, lebih dari atau one tail sebelah kanan, dan tidak sama dengan atau two tail atau two side. Bila kita menggunakan statistik uji Z, maka kita bandingkan dengan distribusi Z, dan apabila kita menggunakan statistik uji T, kita bandingkan dengan tabel T. Contoh, uji selisih dua rataan dengan varians populasi diketahui. Suatu sampel acak berukuran 25 diambil dari populasi normal dengan simpangan baku 5,2. Di sini adalah simpangan baku dari populasi. Mempunyai rataan 81. Rataan ini berasal dari 25 sampel tadi. Sampel kedua berukuran 36 diambil dari populasi yang lain dengan simpangan baku 3,4 mempunyai rataan 76. Ujilah hipotesis bahwa kedua rataan sama dengan taraf kepercayaan 95%. Artinya alfa atau tingkat signifikansinya adalah 5%. Dan berapa nilai P atau P-value. Oke, P-value bisa juga dinyatakan sebagai nilai P. Untuk H0 pastinya kita menguji bahwa rataan dari sampel pertama sama dengan rataan dari sampel kedua, dan H1-nya adalah rataan dari sampel pertama tidak sama dengan rataan sampel kedua, karena di sini tidak ada keterangan lebih dari atau kurang dari. Namun hanya diminta untuk apakah rataannya sama, maka kebalikannya adalah beda atau tidak sama dengan, atau kita menggunakan two-sided dari pengujian hipotesis. Nah, karena varian populasi diketahui, maka kita menggunakan statistik uji Z. Di sini kita menentukan daerah kritis. Daerah kritisnya adalah tolak H0 apabila Z-nya
kurang dari min Z alfa per 2 atau Z-nya lebih dari alfa per 2. Atau bisa ditulis sebagai mutlak dari Z alfa per 2 lebih besar daripada 1,96. Karena ingat beberapa nilai Z yang harus diingat bahwa Z 0,025 itu adalah sama dengan 1,96. Maka 1,96 lebih dari 1,96 tolak H0 kurang dari min 1,96 juga tolak H0 jika diantaranya adalah terima H0. Nah, untuk menghitung statistik uji, kita mencari Z hitung dengan rumus yang di sana tadi. Untuk varians diketahui, maka kita dapatkan X bar 1 min X bar 2 dikurangi mu 1 min mu 2 dibagi akar sigma 1 kuadrat min N1 ditambah sigma 2 kuadrat min N2 adalah 4,221. Nah, karena Z hitung tadi lebih besar daripada Z alfa per 2, maka di situ H0-nya adalah ditolak. Ya, di sini tadi 1,96 sedangkan ini kita dapatkan 4,22, maka H0-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% sudah cukup bukti bahwa rata-rata tidak sama. Ini benar, ini salah. Untuk mencari p-value, kita membutuhkan 2 kali p lebih dekat dengan yang 1,96 ya, karena positif berarti kita menggunakan peluang lebih dari. Ya, dikali dengan 2, maka tabel Z adalah tabel kurang dari. Kalau kita cari kurang dari 4,2 itu mendekati 0,9999. Karena Z kurang dari 4,2 peluangnya 0,999, maka Z lebih dari 4,2 peluangnya adalah 0,00001. Kalau dikali 2, maka di sini akan menjadi 0,0002. Nah, karena p-value atau nilai p ini lebih kecil daripada alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Nah, untuk uji selisih rataan varians populasi sama atau equal variance, sebenarnya kita harus menguji dulu apakah variansnya sama atau variansnya beda. Menggunakan apa? Menggunakan uji F yang telah kita bahas kemarin. Namun pada soal ini kita sudah diberitahu bahwa variansi keduanya tidak berbeda nyata atau terima H0. Ya, tidak berbeda nyata berarti sama, yaitu terima H0. Maka lanjut kepada pengujian yang kedua, yaitu kita menguji rata-ratanya menggunakan informasi yang telah ada sebelumnya, ya, bahwa variansnya sama, berarti kita menggunakan yang equal variance. Oke, sampai di sini untuk menentukan H1 bahwa berarti kita harus tahu apa yang ingin dihipotesiskan, ya. Di sini yang diwarnai merah, apakah keausan bahan 1 melampaui bahan 2 sebanyak 2. Artinya bahan 1 lebih besar dari 2 selisihnya, ya, dibandingkan dengan bahan 2. Oke. Maka di sini hipotesisnya seperti yang sudah dituliskan tadi, ya, karena ragam populasi tidak diketahui dan dianggap sama, maka kita menggunakan S pool atau S gabungan dan menggunakan distribusi T sebagai perbandingan. Di sini kita dapatkan T 0,05. Kenapa tidak dibagi 2? Karena kita menggunakan yang one side sebelah kanan. Ya, kalau kita cari di distribusi T dengan derajat bebas N1 ditambah N2 dikurang 2, yaitu 8 tadi ditambah 10 dikurang 2 menghasilkan derajat bebas 16. Dengan alfa 0,05 kita akan dapatkan nilai 1,746, sehingga jika T lebih besar daripada 1,746 tolak H0, dan jika kurang dari itu adalah terima H0. Apakah sebelah kiri daerah penolakannya ada? Tidak. Kenapa? Karena itu adalah uji satu sisi sebelah kanan. Nah, untuk statistik uji sendiri kita perlu mencari SP atau S pool. Ya, S pool. Kita ingat di dalam estimasi kemarin, rumus dari S pool itu adalah sama dengan
ya, S1 kuadrat S1 kuadrat dikali dengan N1 min 1 ditambah dengan S2 kuadrat dikali N2 min 1 dibagi dengan derajat bebasnya, yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2. Maka di sini kita dapatkan S pool-nya, yaitu ini masih bentuk kuadrat ya. Nah, maka S pool kuadratnya itu adalah sama dengan standar deviasi satunya itu adalah sama dengan 4 dan standar deviasi 2-nya adalah 5. N1-nya 8, N2-nya adalah sama dengan 10 ya. Maka di sini adalah 8 ditambah 10 dikurang 2. Maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah sama dengan 16 kali 7 ditambah 25 kali 9 dibagi dengan 16 ya. Maka di situ kita bisa hitung ya, silahkan dihitung hasilnya. Nah, setelah itu masuk ke dalam rumus statistik ujinya, yaitu sama dengan X bar 1 min X bar 2. X bar 1-nya adalah 85 dan X bar 2-nya adalah 81, berarti di sini 4, dikurangi dengan mu 1 min mu 2 yang dihipotesiskan 2, dibagi dengan S pool kuadrat tapi sudah diakar, kemudian dikali 1/8 ditambah dengan 1/10. Nah, silahkan dicari. Ini juga ada akarnya ya, berarti akarnya sampai sini. Nah, itu adalah T hitung. Nanti hasil dari T hitung ini akan dibandingkan daerahnya di mana. Setelah itu, karena ya jika T-nya nanti berada di sini, maka tolak H0, tapi kalau berada di daerah sini terima H0. Nah, untuk P value karena satu sisi silahkan dicari P ya, T lebih besar dari T hitung yang kalian dapatkan menggunakan derajat bebas 16. Nah, untuk uji selisih dua rataan dengan variansi populasi beda dan tidak diketahui, di sini dinyatakan variansi keduanya, ini salah ya, pertanyaannya adalah berbeda nyata. Ya, maka di situ nanti untuk rumusnya itu menggunakan yang T hitung X bar 1 min X bar 2 dikurangi mu 1 min mu 2 dibagi dengan S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Namun pada saat mencari derajat bebas kita menggunakan rumus yang agak panjang kemarin ya di estimasi itu. Oke, nah pembandingnya untuk daerah kritisnya T tabelnya itu menggunakan V yang menggunakan hitungan ini kemarin. Dan untuk yang berpasangan di sini kita lebih sederhana karena menganggapnya adalah satu sampel ya yang masing-masing adalah saling berkaitan. Nah, jadi sampel pertama, kedua, 3 dan 4 sampai sampel ke N ini cirinya adalah jumlah sampelnya selalu sama ya, karena apa yang ada di sampel pertama itu sama dengan apa yang ada di sampel kedua. Contohnya nilai pada saat UTS dan UAS, misalnya nilainya nigel misalnya, berarti di sini tidak boleh ditukar dengan nilai yang lain. Itu disebut dengan berpasangan. Nah, di sini menggunakan T pasti dan ini hampir sama dengan yang rataan satu populasi yang variansnya tidak diketahui. Contoh ya dari penelitian comparison of sorbic acid ya di Country Ham
Di sini dicatat bahwa larutan sorbat setelah disimpan 60 hari ada di tabel 1 ya. Dan dianggap populasinya berdistribusi normal, terdapat kenyataan yang cukup bahwa keberartian 5% untuk menyatakan bahwa lamanya penyimpanan mempengaruhi konsentrasi sisa asam sorbat. Nah, datanya seperti ini sebelum disimpan dan ini setelah disimpan. Maka kita bekerja dengan D atau selisih dari keduanya. 224 min 116 itu 108 ya. Kemudian ini dikurangkan adalah 174. 400 dikurangi 239 itu adalah 161 dan seterusnya. Ini 104 seperti yang ada di data ini. Nah, kita bekerja dengan D. Hipotesisnya adalah seperti ini dan derajat bebasnya sesuai dengan banyaknya pasangan, bukan di jumlah. Ya, jadi walaupun di sini kita melakukan 16 kali pengamatan asam sorbat, tapi itu adalah sampel berpasangan sebelum dan sesudah, sehingga di sini banyak sampelnya adalah 8 atau 8 pasang. Nah, karena di sini dua arah, maka daerah kritisnya bisa kurang dari atau lebih dari. Pastinya ini adalah T 0,025 dengan derajat bebas 7. Ya, kenapa 0,025? Karena taraf keberartian 5%, ujinya dua sisi, bagi 2 menjadi 0,025. Nah, setelah itu kita mencari standar deviasi dari D-nya. Ya, ini adalah rumus lain dari standar deviasi. Kalian juga bisa mencari dengan cara, karena rataannya sudah diketahui 1,98 ya. Maka di sini 108 dikurangi 198,62 ya, nanti dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Ya, setelah itu ditambah ya. Kemudian setelah ditambah ini dibagi dengan 7. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus ini, hasilnya akan sama. Nah, itu adalah standar deviasi kuadrat atau varian sampel dari selisih apabila diakarkan menjadi standar deviasi. Masuk ke dalam statistik uji, ya, di sini adalah D bar, ini artinya adalah yang kita cari tadi. Dikurangi D0 itu adalah ini, kalau diubah menjadi mu1 min mu2 sama dengan 0, di mana D0-nya adalah 0, dibagi dengan SD-nya tadi, ya, dibagi dengan akar N yaitu 8. 2,673. Nah, karena di sini tolak H0-nya kalau lebih dari 2,365 atau kurang dari 2,365, maka apabila statistik uji kita 2,673, maka keputusannya adalah tolak H0. Ya. Tolak H0 menggunakan p-value juga sama. Ya, karena positif kita menggunakan yang lebih dari 2 kali P, T lebih besar dari 2,67, itu adalah 2 kali 0,016 menghasilkan 0,032, maka di sini P-value adalah kurang dari alfa, keputusannya adalah tolak H0. Oke, itu saja, silahkan dikerjakan yang tadi. Oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di sesi kuliah.